Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap, ya kalau nggak tetap kembali, bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, ya, ada para pendeta itu di luar sana itu yang sedikit ngamuk-ngamuk. Lalu mereka bikin konten. Ya. Kalau Yesus itu Bapa, kenapa kita tidak boleh panggil dia Bapa? Ya kan? Saya nggak tahu tuh apa maksudnya itu. Mereka mendengar, ya, ada khotbah ya yang mengenai apa? Jangan menyebut Allah itu sembarangan namanya gitu maksudnya ya. Jangan sebut sembarangan. Harus sesuai dengan konteks waktu gitu. Ternyata mereka nggak ngerti konteks waktu tuh. Benar-benar aduh, mau bilang apa lagi ya. Jadi jangan sebut salah gitu kepada Allah. Ya. Siapa Allah itu? Kita lihat. Yang pertama, dia adalah firman. Ya, F-nya huruf besar ya, harus dibedakan firman dengan yang F-nya huruf kecil ya. Firman yang F-nya huruf besar itu terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1, itu adalah Allah ya. Kalau firman yang F-nya huruf kecil itu perkataan Allah ya. Itu terdapat salah satunya ya, terdapat dalam Kejadian 1 ayat 3. Ya. Itu perkataannya. Jadi yang di sini ya, yang saya maksudkan ya, firman adalah Allah. Maksudnya Allah yang berkarya. Ya. Firman itu gelar atau sesembahan, ya. Firman itu berkarya. Sebab itu dikatakan Allah yang berkarya, ya. Itu dia berkarya apa? Mencipta. Ya, mencipta hikmat. Tuh, yang pertama kali diciptakan adalah hikmat. Ya, terdapat dalam Amsal 8 ayat 22. Itu firman yang mencipta ya. Lalu mencipta sorga dan isinya. Terdapat dalam Kolose 1 ayat 16. Lalu mencipta bumi purbakala dan samudra raya. Ya, mencipta bumi yang belum berbentuk itu maksudnya. Ya, sebelum Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 itu. Ya. Terdapat dalam Amsal 8 ayat 23 dan 24. Itu firman. Ya. Firman juga disebut gambar Allah. Nah, kan tidak kelihatan. Ya, terdapat dalam Kolose 1 ayat 15. Kejadian 1 ayat 27. Ya. Dia berkarya khusus dalam penciptaan roh manusia. Itu yang mencipta. Bukan si Bapak. Bapak mencipta, nggak ada tuh ayatnya. Firman adalah Allah. Firman yang F-nya huruf besar ya. Firman dan Allah berlaku saat periode prasejarah. Nah, maksudnya ya itu selesai di situ. Ya. Purbakala, firman adalah Allah. Kalau Allah tetap itu ya. Perhatikan Allahnya nggak berubah dari dulu, sekarang dan sampai kapanpun tetap Allahnya itu satu. Ya. Firman itu masih ya. Oh, firman itu adalah Allah, namanya Yesus. Oh, tapi kan Yesus kan itu nama manusia. Baru ada tahun abad 1 ya, abad 0 gitu. Abad 0 Masehi. Oh, tidak. Baca itu Roma 16 ayat 25.
Ya, waktu itu belum ada manusia. Jadi yang Allah yang disembah itu disembah oleh malaikat, kerub, serafim saja. Namanya itu didiamkan, tetap didiamkan berabad-abad. Jadi kalau mau sembah firman ya lucu aja, salah waktu gitu. Itu bicara konteks waktu, ya. Tadi firman, sekarang Tuhan atau Yahweh adalah nama sebutan untuk Allah. Terdapat dalam Keluaran 3 ayat 15. Tuhan, ya, yang ditulis Tuhan huruf besar semua, Tuhan Yahweh, ya, itu berkarya mencipta langit dan bumi bulat. Kalau tadi firman menciptakan, ya, dan tidak ada menjadi ada. Nah, nama sekarang ini Tuhan atau Yahweh itu yang bumi yang belum berbentuk itu menjadi bulat. Begitu. Tetapi ingat, Allah itu satu. Ya, Allah ini itu aja. Namanya beda. Ya. Dia memakai nama Yahweh, nama sebutannya, ya. Seperti dalam tadi Keluaran 3 ayat 15, ya. Dan Tuhan Yahweh ini mempunyai kitab kehidupan, ya. Ingat itu, ya, Yahweh itu mempunyai kitab kehidupan, terdapat dalam Keluaran 32 ayat 33. Ternyata Tuhan Yahweh itu punya nama Yesus. Nama itu didiamkan berabad-abad. Masih didiamkan namanya, belum dinyatakan, ya. Tuhan Yahweh adalah nama sebutan untuk Allah, ya. Hanya ada ini Yahweh ini periodenya adanya itu, ya, dari Adam sampai Malaki. Itu nama Yahweh. Tetapi ingat, Allahnya itu aja. Allahnya satu. Allah itu roh. Nah, ya. Allah itu satu. Yakobus 2 ayat 19. Roma 10 ayat 12. Ya. Hari ini mau sembah apa sih? Yahweh. Salah waktu. Yahweh kan udah dibentuk. Ya. Nah, ini kita lihat pembentukannya. Tuhan, Tuhan huruf besar semua, itu sudah dibentuk, ya. Firman, yang tadi firman itu menjadi manusia, ya kan? Yesaya 43 ayat 10, hanya sekali, ya, tidak pernah dua kali, ya. Sebelumnya tidak pernah, dan sesudahnya tidak akan pernah, ya. Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Tuhan Yahweh dibentuk. Nah, jelas kan? Namanya Yesus. Nah, baru dalam Lukas 1 ayat 31, nama yang dirahasiakan selama berabad-abad itu sekarang dinyatakan. Namanya Yesus. Nama Allah yang diberikan kepada manusia. Manusia itu adalah firman yang menjadi manusia. Allah dibentuk menjadi manusia. Manusia itu diberi nama Yesus. Dinyatakan sekarang. Setelah dibiarkan berabad-abad. Ya. Yaitu, kita lihat, nama Allah yang di surga itu Yesus. Dalam Yohanes 17 ayat 12. Nama Allah itu diberikan kepada manusia. Manusia itu namanya Yesus. Nah, jadi di surga itu Allah itu namanya Yesus. Manusia yang dilahirkan oleh Maria itu namanya Yesus. Kalau para pendeta di luar sana nggak ngerti. Nggak ngerti kalau Allah itu namanya Yesus. Ya kan? Oh, ini Alkitab. Ayat Alkitab. Alkitab yang bisa dibantah. Itu bahasa Indonesia bagian timur. Itu saudara saya semua tuh. Yang bisa dilawan. Alkitab dilawan sama doktrin. Yang bisa. Ya kan?
Sejak itu tidak ada lagi yang menyebut Yahweh. Silakan cari dalam terjemahan Alkitab itu, Perjanjian Baru, nggak ada. Nama Yahweh itu udah nggak ada, karena ditulis ya dalam bahasa Yunani. Tidak ada satupun yang menyebut Yahweh. Kalau terjemahan ke dalam bahasa dari Yunani ke Ibrani ya pasti ada. Tetapi original teks tidak ada. Nggak ada lagi tulis tuh. Oh Yahweh itu nggak ada udah. Karena Yahweh sudah dibentuk. Ya, dari manusia. Namanya Yesus. Nah, nama yang didiamkan berabad-abad baru dinyatakan pada saat Allah menjadi manusia. Nah, gampang kan? Untuk mengerti bahasanya kan? Gak usah bahasa tinggi-tinggi lah. Ya. Kita lihat di sini ya. Anak manusia punya nama Yesus. Allah di sorga yang roh punya nama Yesus. Ya. Maka tidak mungkin Yesus menyembah Yesus. Nggak mungkin dong. Ya, maka Yesus memakai Bapa ya, sebagai kiasan dirinya, yaitu Allah yang roh di sorga yang juga yang bernama Yesus itu. Dia memakai nama itu. Dipakailah nama Bapa. Ini yang Yesus maksud. Ya, yang terdapat dalam Yohanes 16 ayat 25. Jadi bukan Bapa yang ada dalam doktrin Tritunggal. Bapa dalam doktrin Tritunggal kan itu pribadi, bukan roh. Allah itu roh. Si pribadi itu berarti bukan Allah. Ya kan? Lalu siapa Allah yang disembah selama Yesus manusia ya, sampai ke surga, sampai dibangkit dan naik ke surga ya? Jadi kurang lebih ya sekitar 3,5 tahun lah ya. Ya kurang lebih lah seperti itu ya, sebutan Bapa itu yang disembah sebagai Allah ketika Yesus manusia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa ya. Terdapat dalam Lukas 1 ayat 46, 47, 49, 67. Sekarang kita tahu Tuhan Allah yang Maha Kuasa adalah Yesus Kristus. Iya dong. Baca itu. Wahyu 1 ayat 8. Ya. Nih saya bacakan. Aku adalah Alfa dan Omega. Tuh kata Yesus. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yesus bukan si Tritunggal, bukan si Bapak pribadi. Oke? Nah sekarang kita lihat. Yang keempat, Yesus kembali ke surga sebagai apa? Sebagai firman dan Allah. Setelah dia mati, bangkit, jadi kembali ke surga. Sebagai apa? Kan dia mulanya firman. Dia kembali sebagai firman. Kan firman itu adalah Allah. Jadi kembali sebagai Allah. Nah, bukannya, begitu ke surga, dia masih seperti manusia. Sujud menyembah kepada Bapa. Saya seneng tuh. Mau nembak-nembak jidat tuh. Biar apa ya, biar nggak mampet. Oke? Jadi Yesus kembali ke surga sebagai firman yang adalah Allah. Ya. Nah, sekarang lalu bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau Anda masih menyembah Yahweh, berarti Anda menghujat Allah. Ya kan? Matius 23 ayat 33. Jemaah iblis. Ya. Kalau tadi dikatakan ular beludak. Ya, sekarang jemaah iblis dalam Wahyu
2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Hukumannya, ada hukumannya, lautan api neraka. Ya, karena apa? Anda salah waktu dalam menyembah. Ya. Yang kedua, Anda masih blunder menyembah siapa? Bapa sebagai Allah. Tadi Allah yang Tritunggal kan bukannya Allah, karena dia bukan roh, dia pribadi. Ya kan? Tapi kalau memaksakan juga, ya, menyembah Bapa, ya, apa kata ini? Kata Yesus, kambing terkutuk. Matius 25 ayat 41. Mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 44. Ya. Satu grup sama iblis di neraka. Itu. Karena salah konteksnya. Konteks waktu maksudnya. Waktu ini salah. Ya. Sebab siapa? Iblislah yang jadi bapakmu. Ya. Yohanes 8 ayat 44. Mau aja dibohongin sama si iblis itu. Ya kan? Dia adalah bapa segala dusta. Tuh, jangan mau didustain. Nah, gimana sekarang? Yang sekarang ini yang kita sembah, ya. Itu adalah kita lihat Allah yang esa, juru selamat, Tuhan yang punya nama siapa? Yesus Kristus. Terdapat dalam Yudas 1 ayat 25. Ini Yudas memang satu pasal ya. Kita lihat ayatnya ke-25. Allah yang esa, itu ya. Waktu di Markus 12 ayat 29 ya, Yesus mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Nih, diteguhkan di sini ya. Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa, itu Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad. Nah, itu tadi ya, waktu firman itu ya. Sebelum segala abad, dia kan mencipta. Dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai bukan? Jangan sebut Tuhan itu sembarangan. Dengan nama sembarangan. Enak aja nyebut Yesus itu Bapa. Dia adalah Allah. Dia Maha Kuasa, Dia Maha Suci. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Shalom.